Loh, PSI aja kewendeng sih, buatnya ancuk menengai waduh keadaan kayak gini kamu mas menengai gak lapo-lapo edan loh. Analisa dapat dievaluasi apakah ini sudah dilaporkan atau belum. Kalau belum dilaporkan, berpotensi terkena pasal 12 huruf B besar, yaitu penerimaan gratifikasi dianggap suap. Saya sudah diberikan informasi bahwa terhadap saudara BN ini ternyata sudah ada laporan yang masuk. Jadi fokus dari penanganan gratifikasinya itu sekarang sama posisinya seperti saudara K. Saya tidak punya masalah pribadi dengan Kaisang, tapi saya mau bertanya kepada PSI, beranikah PSI memecat Kaisang dari posisinya sebagai ketum? Loh, kok iso? Orang usah kesuwen, nggak perlu lama-lama bersama Kuli. Ayo, kita kulik. Di sini saya melihat bahwa PSI harus bergerak untuk menginvestigasi ketua umumnya. Bukan malah belakang pilon kayak KPK ya, nggak tahu tempatnya, belum dicari dan sebagainya. Saya kulik di beberapa berita, PSI itu dengan garang memecat kadernya yang korupsi duit koperasi. Bukan korupsi duit negara, korupsi duit koperasi. Dalam acara stakmatnya Panji Pragiwaksono, Uki dengan bangga menyatakan bahwa ada ketua PSI di Palembang yang diberhentikan karena masih terindikasi terima mahar waktu orang mau nyalek. Sekarang saya ingin nyali yang sama, kesetaraan yang sama diberlakukan untuk ketua umum kalian. Beranikah kalian melakukan hal yang sama dengan kegarangan yang sama untuk mencopot Kaisang? Mencopotnya dari kursi yang memang dia tidak layak untuk dapatkan. Terhadap terlapor, apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya dilaporkan, maka ada potensi yang bersangkutan dapat satu, menghilangkan barang bukti, kedua, melarikan diri, itu terhadap terlapor. Terhadap pelapornya, ada potensi ancaman jiwa. Saya masih mempunyai harapan untuk PSI, walau harapannya mungkin hanya sebesar semut yang dibelah dua. So, ayo kita lihat apakah PSI ini masih seperti yang digembar-gemborkan atau sudah persis dengan partai-partai yang lain. Tuh, saya akan membahas secara ringkas tindak tanduk lain yang juga sangat mengecewakan dari PSI. Baru di bagian akhir saya akan memberikan argumen mengapa PSI seharusnya memecat Kaisang. Bisa. Jadi jendela itu masih tetap terbuka kalau memang yang bersangkutan mau. Nah, tetapi itu kembali lagi tidak dalam konteks bahwa yang bersangkutan itu wajib untuk menyampaikan tidak. Tergantung apakah yang bersangkutan mau mungkin menjelaskan agar isunya tidak berkembang kemana-mana, itu memungkinkan. Oke. Saya kecewa terhadap PSI karena PSI datang dengan slogan yang selangit untuk jadi partai yang beda. Saya akan ngasih analogi untuk menggambarkan situasi ini. Sejatinya proses yang ada di PLPM itu ditambah proses yang ada di level penyelidikan itu bersifat rahasia. Jadi tidak bisa dipaparkan bagaimana siapa yang dipanggil, terus dokumen-dokumennya apa saja. Kalau seandainya mungkin rekan-rekan jurnalis bertanya itu, bahwa mengapa sudah tidak lagi ditangani oleh Direktorat Gratifikasi, karena memang penanganannya sudah masuk di tahap penelaahan laporan yang masuk. Nah, lalu apakah gratifikasi ini tidak bekerja? Direktorat Gratifikasi tetap bekerja dengan membantu di pengaduan masyarakat tersebut mensuplai data-data yang sudah masuk. Ya faktanya, menurut laporan kekayaannya, Kaisang punya kekayaan 80 miliar. Banyak nggak? Banyak lah. Untuk seseorang yang umurnya belum 30 tahun dan seseorang yang beberapa bisnisnya gulung tikar, itu pencapaian yang sangat baik loh. Tapi coba kita hitung itu, biaya sewa pesawat pribadi jenis itu dari Indonesia ke Amerika bisa mencapai hampir 8 miliar rupiah. Sekarang mari kita belajar matematika. Kekayaan Kaisang adalah 80 miliar dan ongkos pesawat ke Amerika adalah 8 miliar, yang kira-kira 10% kekayaannya.
Supaya lebih relate, anggap saja kita orang kebanyakan, punya harta 1 miliar. Gabungan dari seluruh aset kita, rumah kita, kendaraan kita, perhiasan, dan tabungan kita yang ada di bank. Logis atau enggak, bila kita yang punya kekayaan total 1 miliar, menghabiskan 10% kekayaan kita untuk berangkat rekreasi. Saya ulang ya, 10% kekayaan kita hanya dipergunakan untuk berangkat rekreasi. Ini belum termasuk rekreasinya sendiri, belum termasuk biaya hotel, kulinernya, dan beli parfumnya, dan belum termasuk ongkos pulangnya. Seberapa lengkap alat bukti, seberapa lengkap dokumen untuk mendukung laporan yang diajukan? Kalau tidak lengkap bisa dibatalkan berarti, Mas? Kalau tidak lengkap bisa dimintakan kepada pelapor untuk melengkapi. Gitu. Jadi itu bisa terhadap pelapor atau dari masyarakat mungkin ada yang mau menambahkan informasi. Nah, saya tidak bisa menyampaikan terus KPK kenapa tidak bekerja karena ada hal-hal tertentu yang sifatnya rahasia yang tidak bisa saya sampaikan di sini.